Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mobil pemadam kebakaran terbalik saat menyalip, 2 petugas tewas. Bangunan sekolah rusak, siswa belajar di Huntara. Sejumlah desa wisata terus berbenah menyambut wisatawan jelang MotoGP. Pemuda berinisial CA 31 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena menyebarkan video asusilanya bersama rekan wanitanya. Tersangka ditangkap di wilayah Ampenan atas laporan orang tua korban. Polisi menyita ponsel berisi percakapan antara pelaku dan korban serta video sebagai barang bukti. Dari hasil interogasi, pelaku menyebarkan video karena kecewa dengan korban yang enggan berkencan dengannya. Tersangka juga sengaja menyebar video asusila karena ia tidak disukai orang tua korban. Jadi ini berawal dari permainan video game. Akhirnya mereka bertemu dan berkelanjutan. Ini di bulan Juni, tepatnya di bulan Juni tahun 2023. Akibat kejadian tersebut akhirnya berkelanjutan. Nah, sekiranya berkelanjutan, yang korban dalam hal ini merasa keberatan dan menghilang lah. Setelah menghilang, pelaku ini dengan sengaja terus-menerus menteror melalui WA bahwasanya kalau kamu tidak melakukan hubungan badan ini lagi, saya akan share video kita. Korban tidak menjawab. Alhasil pelaku share lah video tersebut ke orang tua dari korban. Berikut rekan kerjanya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 45 ayat 1, junto pasal 27 ayat 1 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Renovasi rumah tidak layak huni bagi warga miskin di Kabupaten Lombok Timur ditiadakan pada tahun 2023. Terbatasnya anggaran menyebabkan pemerintah daerah tidak mengalokasikan dana daerah untuk RTLH pada APBD induk. Namun Pemda mengupayakan pembangunan 17 unit RTLH yang terverifikasi dikerjakan menggunakan APBD perubahan pada akhir tahun 2023. Masing-masing rumah yang direnovasi dianggarkan 17,5 juta rupiah, tersebar di 3 desa, yakni Desa Kota Raja, Keruak, dan Desa Anjani. Pada tahun anggaran 2023 ini memang tidak ada anggaran di APBD Indo untuk rehab rumah tidak layak huni, namun alhamdulillah di perubahan ini ada kemarin masukan dana sebanyak 17 unit rumah yang insya Allah akan segera kita eksekusi pada bulan September atau bulan Oktober ini. Di mana aja nanti lokasinya? Itu tergantung lokasinya. Ada beberapa lokasi yang sudah kita survei, ada di Keruak, kemudian ada di Kota Raja, kemudian ada juga di Anjani. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Timur mencatat telah menyelesaikan 237 rumah tidak layak huni hingga tahun 2022 lalu. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan desa wisata di Kabupaten Lombok Barat mulai berbenah menyambut wisatawan menjelang perhelatan MotoGP. Di Desa Kuripan misalnya, pemerintah desa menata kawasan wisata perbukitan menjadi spot wisata baru serta kolam renang sebagai daya tarik bagi wisatawan. Pengelola desa juga menyiapkan rumah-rumah warga sebagai homestay atau penginapan berbasis masyarakat dengan harga murah. Perhelatan MotoGP diharapkan mampu membangun ekonomi desa wisata yang sempat terpuruk akibat pandemi. Kalau mengharapkan dengan situasi kondisi saat ini, kita juga paham keadaan daerah
Siapa yang tidak tahu situasi itu, tapi ke depan paling tidak ada inisiatif pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Pariwisata. Mari bergerak, apalagi ini persoalan MotoGP ini sedunia, bukan berbicara konteks nasional, tapi sedunia. Paling tidak ikut serta mengambil bagian. Kita ini sebagai desa penyangga kabupaten dan Lombok Tengah. Paling tidak kan memberikan kontribusi juga di desa ini. Nah, ini bisa menjadi destinasi wisata. Harus dirawat ya. Ini seharusnya dirawat. Kalau misalkan ada destinasi wisata, otomatis ada apa sih namanya? Mata pencarian apa sih? Lapangan ya ekonomi daerah untuk masyarakat sekitar itu. UMKM pasti jalan gitu. Tapi karena seperti ini ya otomatis Siapa yang mau datang kalau ini? ya betul. Pengelola juga berharap geliat wisata desa sebagai destinasi yang nyaman bisa diperkenalkan lebih optimal oleh pemerintah daerah untuk peningkatan ekonomi warga saat perhelatan MotoGP mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pasukan oleh asisten operasi. Ratusan personel TNI dari Korem 162 Wirabakti turut mengamankan perhelatan balap motor dunia MotoGP Mandalika. TNI dilibatkan untuk membantu pengamanan sirkuit, objek vital dan para tamu asing yang datang menonton MotoGP. 100 personel akan disebar di seluruh kawasan Mandalika, mulai sirkuit, kawasan wisata, hingga bandara dan pelabuhan. TNI juga menyiapkan skenario penyelamatan dalam kondisi bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami. Pengamanan event MotoGP ya, itu nanti yang bertanggung jawab di sini, jadi sektornya adalah dari Polda. Dari Polda sendiri sudah bersurat kepada TNI untuk meminta bantuan personel sejumlah 100 orang. Ya sudah kita serahkan nama-namanya, ini persiapan masih berlangsung. Namun TNI sendiri selain membackup untuk masalah pengamanan, juga kita menyiapkan rencana untuk menghadapi kontingensi apabila selama event berlangsung ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya, bencana alam, gempa bumi, tsunami, misalnya badai seperti itu. Kontingensi apa yang akan kita siapkan itu kita juga sudah siapkan, rapat-rapat sudah dilaksanakan sampai nanti TFG dan simulasi di lapangan. Perhelatan MotoGP Mandalika yang digelar pada 13 hingga 15 Oktober akan melibatkan 850 personel TNI Polri guna mendukung suksesnya agenda pariwisata internasional di Nusa Tenggara Barat. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.